warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Para jamaah salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah SWT malam ini kita bisa melanjutkan kaji kita atas karunia Allah, atas rahmat Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa melimpah kepangkuan junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Amin. Para jamaah sekalian, insya Allah 6 hari lagi ya, masuk tanggal 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah, bulan yang memiliki amalia haji Zulhijjah. Zulhijjah itu peristiwa-peristiwanya banyak yang berhubungan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kebanyakan perbuatan haji itu lapak tirasnya Nabiullah Ibrahim dan keluarga ya. Termasuk pembangunan Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Para jamaah sekalian, di dalam Dzulhijjah itu ada berapa hari yang disunahkan puasa ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah kalau kuat mampu. Kalau enggak minimal tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Arti Arafah itu mengerti, tahu. Kalau Tarwiyah itu mikir. Ini Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya itu mikir. Satu mikir ini betul dari Allah apa bukan? Atau mikir ini apa masih bisa dialihkan? Atau masih bisa disiasati? Terus Arafah mengerti, oh iya ini betul dari perintah dari Allah yang harus dilaksanakan. Sebenarnya banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintah menyembelih putranya. Awalnya asbabnya itu Nabi Ibrahim ini pernah berkorban, tapi belum punya putra, belum punya anak. Pernah berkorban 1000 ekor kambing. Mungkin di sini belum ada ya 1000 ekor kambing dikorbankan. Paling 1, 2 ya 5 ekor lah masih ada. Oh ada 7 ekor. Ada 7 ekor kambing. Tuh, kan sama dengan 1 ekor sapi kan ya. Jadi pernah berkorban 1000 ekor kambing Nabi Ibrahim. Terus sapinya 300 ekor. Jokowi saja ada korban 300 ekor sapi, hanya 1 cuma besar. 1. Nabi Ibrahim ya besar-besar, 300 ekor. 300 ekor. 1000 ekor kambing. 100 ekor unta. 100 ekor unta ya, Masya Allah.
Di zaman sekarang ini sekalipun kaya tidak sampai sekian ya. Sehingga para malaikat takjub itu. Jangankan manusia, malaikat takjub. Hebat ya Ibrahim itu. Berkorban sebanyak itu. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu ya memang kalau masih belum punya itu biasa ya. Bahkan seandainya saya punya anak lah ini, berarti nadar itu harus dilaksanakan penuh nadar. Makanya kalau kita korban itu ada korban biasa, ada korban nadar. Kalau korban nadar itu haram yang berkorban memakan dagingnya. Karena korban wajib. Sama dengan akikoh. Kalau akikoh sunnah, boleh makan dagingnya yang berakikoh. Tapi kalau akikoh nadar, haram makan dagingnya. Nah, makanya hati-hati. Misalnya kalau nadar begini. Kalau saya nututi, saya tak berkorban, itu nadar namanya. Tak boleh sudah makan daging. Atau cerita-cerita ke kawannya, saya Dzulhijjah ini akan berkorban seekor sapi misalnya. Kan kawannya dengar, itu harus dilaksanakan. Itu nadar sudah. Biar sudah ada usah cerita, nanti harus waktunya. Jadi nadar Nabi Ibrahim ini, seandainya aku punya anak, loh, tak korban. Kebapas ya. Sama kita kalau belum punya, misalnya belum punya mobil ya. Aku lek duwe mobil, wah tak gowo kapen pengajian. Ndak usah ngkos wis. Tiba punya giliran punya mobil, ndak diajak kawannya. Ndak lali, lali. Kok tidak diajak? Bensin mah larang. Padahal sudah nadar itu wajib. Lah satu saat, karena memang Nabi Ibrahim itu sampai sepuh tidak punya anak. Lah Nabi Ibrahim itu dihadiahi Raja Namrud. Namrud itu orang kafir. Dihadiahi budak, dihadiahi pembantu. Namanya Siti Hajar. Itu orang kulit hitam. Orang kulit hitam Siti Hajar tapi juara kecantikan. Itu. Jadi ada juga yang cantik kulit hitam dia. Jangan dikira orang kulit hitam udah ada yang cantik. Itu cantik itu. Hitam manis ya. Dulu ada lagu hitam manis tuh ya. Akhirnya kata Siti Saro, ya tidak apa-apa, sudah masih Ibrahim, kita kan tidak punya anak. Ya ditawari lah, kalau Hajar hanya membantu gitu loh, jadikan anu saja sudah, jadikan istri. Wow. Kesempatan Nabi Ibrahim. Ya. Oh, ini kesempatan nih kata Nabi Ibrahim. Ya sungguh iya, tidak apa-apa. Dinikahi, tidak tahunya tidak lama hamil loh. Setelah hamil Nabi Ibrahim semakin cinta kepada Hajar. Ya. Bukan berarti kepada Siti Saro cinta. Ya cinta tapi seakan-akan sudah kalah Saro itu karena tidak punya anak. Terus Siti Saro ini ada satu permintaan pada Nabi Ibrahim. Ya. Wah kok tambah cinta lagi Nabi Ibrahim. Pokoknya saya minta satu permintaan apa? Hajar itu pokok dilukai. Dilukai apanya? Terserah sudah, pokok dilukai gitu loh. Boleh tangannya, boleh apanya saja, yang penting harus keluar darah. Nabi Ibrahim tuh mikir apanya nih ini. Cerdas Nabi Ibrahim. Sing dilukai kupingi. Telinganya tuh disuntuk sama Nabi Ibrahim. Suntuk ini. Terus dikasih anting-anting. Tambah cantik gak tahunya. Tambah cinta Nabi Ibrahim itu. Aduh.
Akhirnya ada kuat Siti Saroh itu. Wis. Ojo tinggal di sini gitu. Pokoknya disingkirkan gitu. Ada taunya bersamaan dengan itu Allah memerintahkan supaya Siti Hajar ini diungsikan di satu lembah yang tidak ada pohon, tidak ada air. Dengan bayinya, masih bayi itu Nabi Ismail. Diantar, setelah ditinggal itu Nabi Ibrahim tidak noleh lagi. Cuma tanya Siti Hajar, aku ditaruh di sini ini apakah perintah Allah? Gitu. Nah, itu orang solihah seperti itu. Iya, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, aku rela dan tidak mungkin disengsarakan. Ya hanya dikasih bekal apa gitu Nabi Ibrahim. Siti Hajar. Lama-lama bajunya itu sudah compang-camping. Ya mungkin tidak dibawakan salinan ya. Air yang biasa keluar dari susunya tidak keluar lagi, kering. Nangis terus Nabi Ismail, nangis. Akhirnya suatu saat sudah tidak bisa apa-apa. Kan panas, tidak ada pohonnya. Biasanya itu kalau melihat di tengah, katakan di jalan raya itu ya, kalau waktu panas kan seperti ada air gitu ya, fata morgana ya. Itu yang dicari semua. Wah, itu ada air. Dari Bukit Sofa ke Marwah. Makanya orang haji itu dari Sofa dulu ya. Sofa. Sampai di Marwah, tidak ada air. Kelihatan lagi. Sampai 7 kali antara Sofa, Marwah, Marwah, Sofa. Makanya seperti itu orang haji itu ya. Itu kan kira-kira 450 meter. Setengah kilo. Kali. Akhirnya sudah tidak kuat jalan tuh. Maka Siti Hajar ini membiarkan Nabi Ismail itu nangis. Dengan nangis Nabi Ismail itu sampai ya namanya anak kecil tuh ya. Itu tidak tahunya atas pertolongan malaikat Jibril. Kaki Nabi Ismail waktu katakan seperti kejang-kejang itu keluar basah itu. Basah. Setelah basah, ini mungkin air kata Siti Hajar, Zammi ya Allah. Zam-zam kan namanya. Zammi itu nyumber. Zammi ya Allah, Zammi ya Allah. Sampai membentuk gedung air diminum, Masya Allah. Gak taunya daerah lembah Mekah itu tempat lewatnya suku Jurhum berdagang gitu. Ya dagang emas-emasan, dagang kain-kain seperti itu. Akhirnya itu ada air. Tapi orang lewat itu tidak lewat langsung di sekitar Ka'bah itu, enggak. Sekitar Mekah enggak. Dari kejauhan kelihatan kok ada orang yang bajunya ada compang-camping, ya Siti Hajar itu, gendong anak gitu. Terus kata kawannya orang dagang, "Ojo, jangan, itu paling jin itu," gitu. Dianggap jin. Ya terus banyak burung-burung kan, kalau burung tuh kan suka cari air itu ya, minum tuh. Udah tahunya betul ada air di sana. Jadi pedagang yang lalu lalang ini akhirnya mampir tidak gratis, dikarcis sama Siti Hajar. Kok nyimut kok ya, gue kira kosong cara air ini. Akhirnya ada yang ya, tukar dengan emas,
Berarti air lebih dari emas ya. Tukar dengan kain. Sampai banyak. Sampai tukar dengan katakan kalau sekarang itu kan ada terpal itu ya. Sampai bagus ada bikin rumah-rumah dari terpal itu ya. Ya Allah. Seperti itu. Akhirnya ketika nek cara Al-Quran tuh. Ketika Nabi Ibrahim sudah kira-kira umur 8 tahun ya. Itu Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah. Ya Ibrahim. Hei Ibrahim. Ufi binadrik. Laksanakan nadarmu dulu. Kamu punya nadar apa? Pikir-pikir Nabi Ibrahim. Nadar apa ya? Oh, tidak tahunya. Dulu pernah berjanji kalau punya anak. Oh ya. Waduh, Nabi Ibrahim terus kayak tidak tahunya sudah luar biasa. Kok ini kok maju sekali daerah ini sudah gitu loh. Sudah ada air, ada apa ya cerita terus ya, Siti Hajar itu begini ceritanya macam-macam itu sudah. Iya. Terus Nabi Ismail tanya terus tiap hari itu. Mana ayahku itu? Yang kata ibu masih ada di Palestina. Iya, sebentar lagi akan datang. Nah, terus yang jelas ayahmu akan datang. Jadi memang menjadi solih karena taat kepada Allah. Ketika Ismail sudah ya kira-kira 8 tahun ya, sama Ibrahim, aduh kok ganteng sekali anak Eman nih kalau dibelai. Mikir Nabi Ibrahim tuh, masa anak seperti ini mas akan disembelih gitu loh. Nah Nabi Ibrahim tuh terus menyiasati, barangkali jadi gantinya ini. Beliau tuh memilih 100 ekor unta yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Maksudnya sebagai gantinya. Tapi tidak bilang pada Nabi Ismail masih tidak bilang. Masih tetap ditagih oleh Allah. Ya Ibrahim, ufi binadrik gitu loh. Ibrahim, ayo laksanakan nadarmu. Tidak bisa diasati. Pokoknya ditukar apapun tidak bisa karena kamu sudah terlanjur nadar. Akhirnya Nabi Ismail dipanggil. Qala dawuh Nabi Ibrahim, ya bunayya, hei anakku, anak satu-satunya, semata wayang. Ya bunayya, ini sesungguhnya aku ara fil manam, bermimpi pada waktu tidur. Ani sesungguhnya aku adzbahuk, mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Nabi Ismail tidak kaget. Tapi Nabi Ibrahim bilang, fandur. Tapi menurut kamu, mada taro, bagaimana menurut kamu nak? Maksudnya Nabi Ibrahim itu menyiasati supaya Nabi Ismail tidak mau gitu loh. Nanti kalau tidak mau dia akan matur kalau gitu. Tidak mau begitu. Tapi nyatanya di luar dugaan. Bilang, kola, bilang Nabi Ismail, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail kok bisa Ismail jawab seperti itu? Nabi Ibrahim kaget. Tidak sesuai dengan harapan Nabi Ibrahim. Harapannya supaya tidak mau gitu loh. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah. Maksudnya ada insyaallah tuh. Minas sabirin, aku akan sabar. Laksanakan. Karena itu perintah Allah harus laksanakan. Masya Allah. Ya, itu pada tanggal 9 mimpi lagi begitu. Tapi sudah ngerti Nabi Ibrahim. Oh iya ini perintah dari Allah. Harus dilaksanakan. Tapi
Itu mungkin ilham ya. Sebelum ada perintah itu Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pedang. Dan pedang ini wakilah diasah sudah 7 hari 7 malam. Tapi untuk apa? Untuk apa itu udah masih ada bisa meraba. Jadi menyiapkannya itu masih di Palestina. Ya, dibawa pedangnya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pamitnya itu kepada Siti Hajar. Coba anak kita itu dipakai yang bagus-bagus. Karena akan saya ajak untuk berburu itu. Pamitnya berburu, mencari binatang. Ya senang sekali Siti Hajar tuh, pakai yang bagus-bagus. Kan sudah banyak pakaian-pakaian yang dapat dari penukaran dengan air itu. Ya tambah ganteng Nabi Ismail. Akhirnya dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat namanya Jabal Qurban. Di Jabal Qurban itu. Jabal Qurban itu dekat Yamina, daerah Mina. Makanya terus ada Jamarot itu. Ya, Jamarot itu kisah melemparnya ketiga hamba Allah melempar jumroh itu ya. Itu sebetulnya melempar iblis. Setan yang pertama menggoda Nabi Ibrahim. Ibrahim, anakmu tuh ganteng loh. Eman kalau itu. Akhirnya kamu ini, kata iblis, Allah sudah benci kamu. Iblis macam-macam. Iya Nabi Ibrahim ngerti ya. Kamu ini perlu kamu. Dilempar pasti. Makanya iblis itu picek. Nah, lemparan Nabi Ibrahim itu Jamarot itu. Sudah lolos ya lolos. Lolos sudah tahunya. Terus Nabi Ismail, Ismail, kamu akan disembelih. Tapi Nabi Ismail bilang, masa ada bapak tega menyembelih anak? Gak mungkin. Iya. Terus bilang lagi, katanya itu perintah Allah. Ya gak apa-apa kalau perintah Allah. Ini bentar lagi itu. Kamu gak usah goda aku. Ini kalau perintah Allah. Gak apa-apa dilaksanakan. Lempar lagi. Ya, lempar, kira 7 kali juga. Makanya Nabi Ibrahim lempar 7 kali, Ismail 7 kali. Terus terakhir yang digoda itu Hajar, didatangi kan tidak diajak itu. Hajar, anakmu tuh akan disembelih. Kamu ada-ada saja. Mana ada bapak tega bu? Iya. Katanya perintah Allah. Oh, perintah Allah ada apa-apa. Nah, akhirnya lempar juga. Subhanallah, akhirnya gagal. Tapi sebetulnya sebelumnya sudah Nabi Ismail itu bilang, wahai ayahku, tolong bajuku dibuka. Di bajunya minta dibuka supaya tidak kena darah. Tolong kakiku diikat. Kakinya diikat. Ya Nabi Ismail. Tolong tanganku diikat ke belakang. Tidak diikat ke begini di belakang supaya tidak memberontak. Itu permintaan Nabi Ismail. Subhanallah. Ya itu. Makanya malaikat takjub. Makanya bertakbir malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat. Sampai seperti itu relanya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ismail bilang, La ilaha illallah wallahu akbar. Jawab Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tidak mempan itu. Tidak mempan sampai Nabi Ibrahim
Kata Nabi Ismail, alah, ini tidak bisa ini. Kala-kala ayah itu gemeter itu tangannya. Karena coba tolong ayah, saya ditutup. Ininya ditutup dengan sapu tangan. Tutup, supaya Nabi Ibrahim tega. Datanya tetap tidak bisa. Ya tidak bisa. Dan Nabi Ibrahim jauh. Ini sudah kajem, kenapa tidak bisa? Dicoba di sampingnya ada batu. Dipukulkan ke batu, pecah jadi dua. Dari tajamnya. Akhirnya Nabi Ibrahim pegangnya. Kenapa kamu itu kok ke daging kok tidak mempan? Sedang ke batu kok mempan kamu? Dengan izin Allah ini pedangnya bicara ini. Bagaimana aku akan melaksanakan perintah kamu, sedang aku dilarang oleh Allah. Aku lebih baik melaksanakan perintah Allah. Dilarang untuk melukai nabimu. Jadi Nabi Ismail sudah diangkat jadi nabi waktu itu. Sedangkan Allah memerintahkan aku untuk memecahkan batu itu. Jadi aku melaksanakan perintah Allah, memecahkan batu, dan tidak mau melanggar larangan Allah, karena saya dilarang untuk melukai Nabi Ismail. Masya Allah. Nah, setelah itu sama-sama bangga karena malaikat juga memuji, Allah juga memuji. Terus kata Nabi Ibrahim, siapa yang lebih hebat? Aku yang lebih hebat, kata Nabi Ibrahim. Aku anak satu-satunya, aku korbankan kepada Allah. Kalau tidak hebat tidak bisa. Kata Nabi Ismail, ya aku sing hebat pak. Aku Melayu tidak iso godak sampai aku. Kata Allah, sama sudah kedua-duanya itu sama-sama muhsin, sama-sama berbuat baik, sama-sama sama-sama taat kepada Allah, sama-sama baik. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku ini adalah keturunan dua orang yang dikorbankan. Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail itu. Nah, satu itu Nabi Ismail, yang kedua ayahnya sendiri Abdullah itu pernah dikorbankan oleh Sayyid Abdul Muthalib. Karena nadar juga, kalau saya punya anak lebih dari 10 gitu loh, saya korbankan satu. Nggak tahunya orang Arab itu memang konsisten kepada janjinya itu. Setelah betul-betul lebih dari 10 dikorbankan, harus dikorbankan. Cuma di antara putra beliau itu yang paling bagus akhlaknya itu Abdullah. Sampai disayang oleh penduduk Mekah, bukan hanya disayang sesaudara penduduk Mekah. Bisa diumumkan oleh Abdul Muthalib, ini salah seorang putra saya kan saya kurbankan. Disaksikan penduduk Mekah. Waktu itu diundi itu ya. Diundi itu nama anaknya itu semua ditulis. Tidak tahunya keluar Abdullah. Nah, ini harus disembelih kata Sayyid Abdul Muthalib. Lah yang eman itu penduduk Mekah. Tidak bisa, harus diundi lagi nih. Siapa tahu Abu Jahal. Siapa tahu Abu Lahab gitu loh ya. Orang Abu Lahab itu orang salah sedikit tempiling. Paling dibenci itu Abu Lahab. Akhirnya gimana? Diundi, kedua kalinya tetap keluar Abdullah. Ketiga kalinya keluar Abdullah. Setelah ketiga kalinya harus dilaksanakan, sudah kan? Terus orang Mekah itu eman. Jangan kalau udah bisa ditukar dengan Abu Lahab, apa bisa ditukar dengan yang lain? Bisa kata. Ya kan mungkin dapat ilham juga dia. Sayyid Abdul Muthalib itu kan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Terus akhirnya dapat ilham ya, bisa. Tapi caranya harus tukar dengan 100 ekor unta yang baik-baik.
Ya karena waktu itu ya banyak juga untanya tapi tidak sampai 100 ekor. Akhirnya lunan orang-orang Mekah itu. Dari emannya kepada Sayyid Abdullah. Si lunan, yo aku nyumbang telu, nyumbang papat. Sampai terkumpul 100 itu. Disembelihlah 100 ekor unta untuk menebus supaya Sayyid Abdullah tidak jadi disembelih. Nah, makanya kata Nabi, aku ini keturunan 2 orang yang dikorbankan di jalan Allah SWT. Ya mudah-mudahan kelanjutan ceritanya pada akan datang. Saya ada acara di masjid. Iya. Acara istighosa, sholat tasbih, sholat hajat, dan sholat gaib menyolati kaum muslimin yang sudah meninggal dari awal sampai akhir. Ya. Saya baru datang dari Malang ini. Saya dari Yunisma. Ini ikut juga, jadi agak capek ya. Pertanyaannya bisa-bisa ya. Mari kita tutup dengan doa kepada Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.